Iya, komitmen saya kan saya sudah lakukan gitu, banyak komitmen. Mulai dari saya bawa, pertama pernah saya sampaikan dalam RDP dengan Kementerian PUPR. Yang kedua saya membawa teman-teman Komisi 5, pimpinan anggota Komisi 5 ke Muara Takus beberapa bulan yang lalu. Dan akan saya sebagai putra daerah Kabupaten Kampar sudah lama berkeinginan agar ke depan ada program strategis nasional di Riau dan di Kampar khususnya. Nah, Candi Muara Takus ini sangat layak untuk dijadikan program strategis nasional. Jangan lupa karena kalau subscribe The Malik Channel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ustadz. Kemarin saya tengok Ustadz bersama Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo, hari Jumat kemarin meresmikan tol dari Bangkinang ke Koto Kampar, ke 13 Koto Kampar. Kemudian Ustadz setelah itu makan bersama dengan Bapak Presiden dan beserta menterinya. Kira-kira apa saja fokus yang menjadi topik pembicaraan Ustadz dengan Bapak Presiden Joko Widodo beserta menterinya? Ya, bismillah. Kemarin sempat memang setelah kita meresmikan exit tol di Tanjung Alai 13 Koto Kampar, kebetulan punya kesempatan untuk berbincang panjang lebar dengan Pak Presiden terkait Riau, terkait Kampar. Nah, salah satu pembahasan kita bahwasanya setelah exit tol Tanjung Alai itu saya sampaikan tidak jauh dari sana ada namanya Candi Muara Takus yang punya akar sejarah yang sangat panjang. Nah, saya sebagai putra daerah Kabupaten Kampar sudah lama berkeinginan agar ke depan ada program strategis nasional di Riau dan di Kampar khususnya. Nah, Candi Muara Takus ini sangat layak untuk dijadikan program strategis nasional. Karena kalau sudah masuk di dalam list program strategis nasional super prioritas, maka otomatis itu dana itu akan triliunan yang akan masuk ke Kampar. Jadi sehari sebelum Presiden datang, saya mendampingi Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, berkunjung ke exit tol dan saya bisikkan ke beliau bahwasanya di sini ada Candi Muara Takus. Kebetulan bersama beliau ada Dirjen Bina Marga dan ada Dirjen Cipta Karya. Dirjen Bina Marga ternyata tahu tentang sejarah Muara Takus ini dan dia menyayangkan kok tidak digali begitu sejarahnya dan tidak disosialisasikan. Yang menangani yang seperti ini kebetulan adalah Dirjen Cipta Karya. Nah, kami setelah saya bisikkan ke Pak Menteri, langsung Pak Menteri ngajak saya ke Candi Muara Takus. Malam-malam pas maghrib kami sampai di Muara Takus. Dan di situ Pak Menteri langsung instruksikan kepada Bu Dirjen untuk segera untuk dibuat desainnya. Nah, seminggu sebelum itu saya kebetulan bertemu dengan Pemda Kampar. Saya sampaikan bahwasanya tol yang sekarang ada di Kampar ini nggak boleh hanya sekedar kita nikmati jalan di atasnya, tapi harus memberikan multiplier efek bagi warga Kampar. Nah, multiplier efek itu salah satunya adalah kita persiapkan spot-spot pariwisata di Kampar ini. Nah, saya katakan bahwasanya Candi Muara Takus dan kawasannya itu adalah potensi pariwisata yang sangat bagus sekali karena akar sejarahnya itu kuat dan pasti menarik orang untuk datang ke Kampar. Kalau orang sudah datang ke Kampar, itu pasti secara ekonomis pasti akan berkembang ekonominya. Orang butuh makanan, orang butuh tempat tinggal, orang butuh fasilitas-fasilitas lainnya. Dan akses ke Muara Takus itu kan sekarang mudah gitu. Exit tol langsung keluar berapa menit, 15 menit sampai ke Muara Takus. Nah, dan 3 atau 4 bulan yang lalu saya kebetulan sudah menginisiasi untuk mengajak teman-teman Komisi 5 untuk berkunjung ke Muara Takus. Saya membawa BPIW namanya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Kementerian PUPR.
badan ini adalah semacam badan perencana pembangunan infrastruktur. Jadi ada langkah-langkah yang sudah saya lakukan dan kemarin finalnya dengan Pak Menteri dan Pak Presiden, dan menyambut baik Bapak Presiden. Nah, maka saya ingin baik itu masyarakat, Pemda Kampar, Riau, satu persepsi dalam hal ini. Nah, saya berdiskusi dengan Yayasan Kedatuan yang saya lihat selama ini fokus untuk mengkaji tentang Muara Takus ini, agar mereka mendapatkan ruang untuk berdiskusi, untuk kemudian diadu argumentasinya tentang apa sih poin-poin penting dari Muara Takus, supaya kita tidak liar. Saya mendengar sudah banyak seminar-seminar, tapi seminar ini belum begitu masif. Pak Dirjen Bina Marga bahkan mengusulkan, ayo bangkitkan lagi seminar. Katanya kalau bulan purnama ada gajah yang berkumpul di Muara Takus. Nah, cerita ini perlu dibukukan, perlu disampaikan gitu ya. Dan saya mengajak agar di tingkat kabupaten kita perlu buatkan kajian, sosialisasi ke provinsi, baik di pemerintahnya, kemudian di kajian di kampus-kampusnya, agar nanti Yayasan Kedatuan ini coba buat kerjasama dengan kampus dan sampai ke Jakartanya, karena cerita dari itu Latif gitu ya, bahwasanya dalam seminar-seminar itu mereka agak heran dan terdiam gitu, karena kita punya argumentasi, punya alasan ketika menyatakan Muara Takus itu adalah candi tertua dan segala macamnya, pusat peradaban dulunya, dan apalagi dikuatkan oleh bukti-bukti yang ada di luar negeri. Nah, ini saya akan coba fasilitasi, baik itu buat seminar di daerah atau fasilitasi untuk ke kementerian, agar seminar ini nanti itu di tingkat nasional itu perlu dibicarakan, diseminarkan. Jadi itu langkah-langkah yang mungkin sama-sama kita ini kan, sehingga desain yang akan dibuat oleh Kementerian PUPR itu adalah desain dengan dasar yang prinsip-prinsip tadi. Jangan sampai nanti desainnya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sejarah, akar sejarahnya. Begitu. Oke, Ustaz. Jadi untuk memasukkan pengembangan kawasan Candi Muara Takus ini ke proyek strategis nasional itu kira-kira butuh waktu berapa lama nih, Ustaz? Yang jelas sekarang ini kita persiapkan desainnya. Jadi langkah awal. Yang jelas arahan untuk mempersiapkan desain itu sudah ada. Nah, tinggal nanti perjuangan kita lah, tingkat anggaran, di tingkat lobby kita dengan Pak Presiden ya. Kalau kita sudah siap, alasan filosofisnya ada dan potensinya besar, saya rasa pasti jadi perhatian begitu. Kemudian Ustadz, yang terakhir ini, gimana kira-kira komitmen Ustadz ini untuk mengusulkan kawasan pengembangan Candi Muara Takus ini menjadi proyek strategis nasional? Iya, komitmen saya kan saya sudah lakukan gitu, banyak komitmen. Mulai dari saya bawa, pertama pernah saya sampaikan dalam RDP dengan Kementerian PUPR. Yang kedua saya membawa teman-teman Komisi 5, pimpinan dan anggota Komisi 5 ke Muara Takus beberapa bulan yang lalu, dan akan menjadi perhatian ketika Candi Muara Takus itu dikunjungi oleh Komisi 5. Yang ketiga, saya sudah ajak Pak Menteri dengan Dirjen ke sana. Dan yang keempat, saya sudah sampaikan itu kepada Pak Presiden Jokowi. Cuma Pak Presiden, karena pemerintahan berikutnya adalah Pak Prabowo dengan Gibran, dia titip untuk disampaikan juga dengan Pak Prabowo nantinya. Yang kelima, insya Allah kita akan dukung apa kira-kira mencoba menjembatani ya dengan Komisi 10 yang kebetulan untuk kebudayaan itu ya Komisi 10. Nah, pembangunannya kalau kawasan ya pembangunan kawasan itu PUPR nantinya. Saya sudah melihat beberapa PSN, program strategis nasional super prioritas itu triliunan ya. Jadi selama ini ada pembangunan di Muara Takus ada, tapi sedikit kecil angkanya ya. Jadi kita lihat sekarang itu kan masih ya semacam urusannya itu masih sampai 9 belum apa gitu. Mindsetnya belum mindset internasional. Jadi ini yang menariknya Pak Menteri menginstruksikan kepada Dirjen Cipta Karya yang memang menggawangi ini, agar yang mendesain itu adalah yang mendesain Borobudur. Nah, berarti kan ininya keinginan Pak Menteri ini besar begitu.
mendesain tidak tanggung-tanggung master plan. Maka kemarin saya mengajak kepada pemerintah yang sudah membuat master plan-nya agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kalau yang kita harapkan APBN tentu mindset-nya adalah mindset desain master plan-nya pemerintah pusat begitu.